Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Dari malam hingga pagi ini Tuhan sudah menjagai dan melindungi kami. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kesempatan yang Tuhan berikan di hari yang baru ini, kami mau pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Kami percaya ada rencana Tuhan yang baik atas setiap kami. Berkati kami Tuhan saat ini, mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami dan berikan pengertian untuk memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam surat Efesus pasal yang kedua. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Efesus 2 ayat 8-10. Tertulis demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dulu Rasul Paulus bernama Saulus atau Saul. Tapi setelah mengenal Tuhan Yesus secara pribadi melalui sebuah perjumpaan yang ajaib, Saulus berganti nama menjadi Paulus. Nama Paul atau Paulus berasal dari bahasa Latin yang mengandung arti kecil. Selain itu ada arti lain, yaitu rendah hati. Dari pengenalannya akan Kristus, Rasul Paulus benar-benar mengalami perubahan, bukan hanya dari namanya saja, tapi dari keseluruhan sikap hidupnya yang menunjukkan pertobatan dan kerendahan hatinya. Ia tidak lagi merasa dirinya sebagai orang yang hebat atau orang yang besar, tapi ia memandang dirinya begitu kecil di hadapan Tuhan yang mulia. Bahkan ia merasa kecil di hadapan sesama saudara seiman. Paulus menempatkan dirinya di posisi yang terkecil dan terendah. Hal ini nampak dari perkataan-perkataan Rasul Paulus. Dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-9, Paulus mengatakan, Aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Dalam Efesus 3 ayat yang ke-8, Paulus berkata bahwa ia adalah yang paling hina di antara segala orang kudus. Dan dalam 1 Timotius 1 ayat 15 ia berkata bahwa dirinya adalah yang paling berdosa dari antara orang-orang berdosa. Pengenalannya yang dalam akan Tuhan Yesus melenyapkan segala kesombongan dirinya dan memunculkan suatu sifat yang baru, kesadaran bahwa ia begitu kecil dan begitu rendah. Sifat yang baru itu adalah kerendahan hati. Kalau mau menyombongkan diri, ia bisa saja melakukannya karena berbagai prestasinya dalam pelayanan. Tapi Paulus tidak melakukan hal itu. Ia tetap rendah hati. Kita semua saudara hendaknya juga bersikap yang sama, yaitu rendah hati dan tidak menganggap diri kita ini paling hebat atau paling besar dari orang lain. Sebaliknya kita memandang diri kita yang paling hina dan paling kecil di antara semuanya, karena menyadari bahwa betapa besar kasih Tuhan yang telah dilimpahkannya kepada kita. Dalam Efesus 2 ayat 8-9 ini tertulis, Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita perhatikan di sini saudara, ada kalimat, jangan ada orang yang memegahkan diri. Kenapa kita tidak boleh memegahkan diri? Tidak boleh sombong, tidak boleh tinggi hati. Karena kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Kita dianugerahi kehidupan kekal bukan karena hasil pekerjaan kita.
Tapi itu semuanya karena anugerah Allah di dalam Kristus. Tuhan Yesus telah berkorban buat saudara dan saya di atas kayu salib. Ia menebus segala dosa kita. Darahnya yang tercurah menjadi pengampunan atas segala dosa kita. Sekalipun saudara mungkin kita telah berbuat baik dan telah melakukan pekerjaan pelayanan yang hebat kelihatannya, tapi semua itu tidak dapat kita banggakan. Meskipun kita telah melakukan banyak kesalehan, tapi bukan itu yang membuat kita diselamatkan. Kita diselamatkan karena anugerah Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itu sebabnya kita tidak boleh memegahkan diri, saudara. Siapakah kita ini? Tanpa Kristus, kita bukan siapa-siapa. Tanpa Kristus kita semua akan binasa. Tanpa Tuhan Yesus, kita terhilang selama-lamanya. Sebagai orang yang percaya, tentu yang dikehendaki Tuhan bagi kita adalah berbuat yang baik, berbuat yang benar dan yang berkenan kepada Tuhan. Tapi jangan kita menjadi sombong karena hal-hal itu, saudara. Jagalah agar kita tetap memiliki kerendahan hati. Siapakah kita tanpa kasih Tuhan? Kita semua selamat bukan karena diri kita, tapi karena kemurahan dan kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita semua. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami diselamatkan karena kasih karunia-Mu. Itu bukan karena kehebatan kami, bukan karena usaha kami, tapi semua semata-mata karena anugerah-Mu dalam karya salib-Mu, Tuhan Yesus. Kami bersyukur, Tuhan, karena Engkau sungguh sangat baik. Engkau tidak mau kami binasa, tapi Engkau mau menyelamatkan kami. Tolong kami, Tuhan, supaya kami memiliki kerendahan hati. Seperti Engkau juga, Tuhan, yang selalu rendah hati, yang rela mengosongkan diri-Mu menjadi sama seperti kami manusia. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan selalu menegur dan membentuk kami untuk menjadi pribadi yang sempurna seperti yang Tuhan kehendaki. Berkati kami, Tuhan, di sepanjang hari ini. Pimpin kami agar setiap yang kami lakukan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan dengan kuasa-Mu. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan baru. Yang putus asa, yang sedang sedih berduka, Tuhan berikan semangat, sukacita, dan pengharapan. Dan yang sedang dalam pergumulan persoalan, Tuhan nyatakan kuasa mujizat-Mu. Pertolongan-Mu yang ajaib, Tuhan manifestasikan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, kami percaya, kami alami kemenangan, jawaban doa, kami alami mujizat dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua
dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya!